Oke, kita akan lanjutkan ya. Ya, kita akan masuk dalam doktrin keselamatan ya. Kita masuk dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Beberapa ayat dasar Roma 3 ayat 23. Yang 10 tadi udah kita baca. Saya baca ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Nah, kalimat cuma-cuma itu kita perlu tahu bahwa itu adalah semirip ya. Jadi searti dengan anugerah. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan. Nah, ini ada perkataan jalan, odos itu ya. Jalan itu artinya bahwa yang ditetapkan jalan pendamaian karena iman dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, ayat 27, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa keselamatan kita itu? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Ya jelas ya. Jadi kemarin kita bahas tentang Yakobus pasal 2, 24 dan juga Roma yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh orang percaya. Apakah pekerjaan-pekerjaan mendatangkan keselamatan ataukah pekerjaan-pekerjaan itu adalah hasil dari keselamatan. Nah, ini sudah kita bahas. Dengan jelas Rasul Paulus mengatakan tidak ada dasar untuk bermegah dan bukan berdasarkan perbuatan kita ya, melainkan berdasarkan iman. Jadi karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dan ini kita belajar satu keselamatan yang berdasarkan anugerah yang cuma-cuma. Jadi kita tidak membeli, kita tidak mengusahakan, dan anugerah itu adalah karya, usaha, dan kekuatan serta jalan dari Yesus Kristus yang ditetapkan oleh Allah. Nah, kita lihat ya, Roma pasal 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23. Saya bacakan ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa adalah maut. Tidak ada dosa yang tidak menuju maut. Segala dosa, apapun yang kita pikirkan tentang dosa, itu akan membawa kita ke dalam maut, ke dalam hukuman kekal, ke dalam hukuman yang tidak pernah bisa dibalikkan lagi. Dan tidak ada jalan perbaikan, jalan pertobatan, dan itulah ujungnya. Disebut sebagai ujung upah dosa ialah maut. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Ya. Jadi kita melihat ada jalan Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada cara Tuhan, dan itu semua adalah bermuara dan berpusat bersumber kepada satu pribadi. Dan tidak ada pribadi yang lain, dan dialah yang mengatakan kalimat aku adalah. Yang khususnya, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, di sini jalan Tuhan atau hikmat Tuhan bukan jalan manusia, bukan hikmat manusia. Jadi jalan keselamatan kita miliki adalah jalan yang dirancang, direncanakan, dibuat, dan dijalani, serta digenapi oleh Allah sendiri. Loh, Pak, maksudnya oleh Allah sendiri itu manusia nggak ada andilnya di sana. Nggak ada, ya maksudnya itu, ya partisipasinya lah. Jawabannya adalah tidak ada. So. Karena dikatakan bahwa kita ini berdosa, kita ini orang-orang sudah mati, kita orang-orang sudah tidak bisa apa-apa, dan orang-orang yang waktu kita lahir, kita bukan lahir seperti agama-agama mengatakan, atau seperti John Locke katakan, bahwa kita lahir itu seperti kain yang putih. Kita lahir, kain kita atau kertas kita itu adalah kertas yang penuh dengan dosa. Jadi setiap bayi yang lahir, setiap kelahiran yang ada, semua di dalam dosa dan mati, kecuali Tuhan memberikan anugerahnya, Tuhan memberikan belas kasihannya, dan orang itu kemudian menerima dan mendengarkan Injil, terus dia kemudian bisa menerima dan mendapatkan hidup kekal. Dan itu adalah anugerah. Jadi setiap orang di dalam dosa mengalami upah dosa adalah maut. Dan kita semua kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada satu orang yang memuliakan Allah, mencari Allah, terus kemudian membenarkan diri, dan kemudian seluruhnya orang-orang itu tidak ada orang yang adil, tidak ada orang benar, tidak ada orang yang kudus, tidak ada orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan itu dikatakan seluruh umat manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan kita lihat bahwa rahasia Kristuslah yang membuat kita bisa menerima kekuatan ini. Jadi rahasia Kristus. Ya. Maksudnya apa? Bahwa kita tahu bahwa ada rahasia Allah dan ada rahasia kehendak Allah, dan rahasia itu adalah rahasia yang ditutupi, dan kemudian dan bangsa Yahudi itu kemudian tidak bisa membuka ini. Jadi seolah-olah Tuhan itu sama seperti memperlakukan Firaun, mengeraskan hati, dan Tuhan juga mengeraskan hati bangsa Israel. Dengan 10 tula, bangsa Israel melihat bagaimana Firaun, pengikutnya, pengawalnya, dan seluruh rakyatnya, bangsanya, itu menjadi keras hati dan melawan Tuhan dan dibinasakan Tuhan semua. 10 tula itu juga 10 keajaiban penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di padang belantara, padang gurun itu juga sama membuat bangsa Israel akhirnya mengeraskan hati, menolak Tuhan, dan ingin membunuh Musa dan mengusir Musa, dan juga ingin mempunyai raja yang sesuai dengan hati mereka, dan mereka memilih Raja Saul. Ya, oke, kita baca dalam Efesus pasal 3. Ya, Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kita semua ini adalah orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal jalan keselamatan. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan pewahyuan, dengan wahyu, penyingkapan rahasia, firman Allah. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, nah itu yang ditulis Paulus itu, ada rahasianya, dan sudah ditemukan rahasianya itu. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Rahasia keselamatan, rahasia hidup kekal, rahasia mengerti Allah, dan rahasia Injil, rahasia kerajaan Allah, rahasia hikmat Allah, itu adalah Kristus. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan di dalam roh
Di dalam roh artinya di dalam kuasa Roh Kudus yang tadi kita sudah pelajari. Roh itu akan memimpin kita, akan mengisafkan kita akan dosa, membawa kita pada kebenaran, dan bawa kita pada pertobatan, penghakiman Allah. Ya, dikatakan di situ. Dan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia. Sekali lagi, kasih karunia. Jadi Paulus menjadi pelayan bukan karena kepintarannya, bukan karena kehebatannya, tapi karena pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kuasa kasih karunia ini untuk memberitakan pada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga, yang tersembunyi itu, yang tidak bisa diperhitungkan, dihitung, yang sangat besar itu. Yaitu untuk menyatakan isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi semuanya itu bertumpu, bermuara dan berakhir bermula juga di dalam Kristus. Dan ini penting sekali. Nah, Saudara, kenapa Kristus itu penting? Dan dikatakan di situ ada rahasia yang bisa membuka rahasia itu adalah Yesus sendiri. Jadi rahasia itu apa? 10 tulah, 10 mujizat itu menutupi dan membuat orang-orang Fir'aun, Raja Fir'aun dan seluruh bangsanya itu menjadi orang-orang yang keras hati, buta, dan mereka dibinasakan Tuhan. Dan sama dengan bangsa Israel, 10 berkat Tuhan, mujizat Tuhan, kemurahan dan begitu limpah anugerahnya, bukan membuat bangsa Israel semakin sadar, semakin mengerti akan Tuhan, dan semakin bergantung pada Tuhan. Mereka semakin menuntut Tuhan, mengeluh, dan berkeluh kesah, akhirnya mereka mempersalahkan Tuhan dan juga mempersalahkan utusannya, nabi-nabinya, seperti Musa dan semua nabi yang lain. Dan satu persatu nabi-nabi itu akhirnya dibunuh semuanya. Dan hampir semua nabi dibunuh di Yerusalem. Ya, Yesaya, Yeremia, semua nabi dibunuh semuanya. Setelah itu ada dalam firman Tuhan. Jadi kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan hal ini tentang pengerasan hati dan menutup rahasia itu satu kehendak Tuhan. Untuk apa? Sehingga bangsa Israel itu begitu limpah diberkati dengan Taurat, dengan sunat, dengan kelimpahan penyertaan Tuhan, dengan begitu banyak berkat-berkat jasmani, dan juga begitu limpah susu dan madu. Mereka tidak pernah bisa mengikut Tuhan. Tidak pernah memiliki hati yang betul-betul bertobat pada Tuhan. Saudara, kenapa maksud Tuhan? Maksud Tuhan itu apa sebenarnya? Nah, rahasia ini ada di dalam Kristus. Jadi rahasia ini ada dalam perjanjian Kristus, perjanjian salib, perjanjian baru, yaitu darah Yesuslah yang akan dicurahkan sehingga orang-orang yang di dalam Kristus akhirnya bisa memiliki hati yang tidak akan mengeras lagi dan tidak akan membatu atau menjadi murtad, menghujat Allah dan mengutuki Kristus. Dan itu tidak mungkin. Nah, di jalan kuasa Allah dan juga di dalam jalan Allah satu-satunya ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia menyampaikan seluruh daripada isi hatinya yang dari Bapa itu, saudara, untuk membuka hatinya orang-orang Yahudi itu. Dan semakin dia nyatakan hati Tuhan, semakin dia tunjukkan kemurahan Tuhan, mereka semakin berkeras dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat serta orang-orang yang lain itu semakin memusuhi dan ingin membunuh Tuhan Yesus. Dan itu sudah diketahui Tuhan Yesus. Maksudnya apa, Pak? Tuhan Yesus sudah tahu semuanya. Dia akan menuju kemana, dia akan ditolak, dia akan teriaki, dia akan dihina, dia akan dibunuh, dia akan disiksa, dia akan menderita. Dia tahu semua. Dan dia beritahukan itu pada murid-muridnya. Dan bukan 1-2 kali. Anak manusia akan menderita dan dia akan mati, dan 3 hari dia akan bangkit. Dan itu diucapkan berkali-kali kepada muridnya. Tapi murid-muridnya tidak ada yang bisa menerima konsep ini.
Ya, kenapa? Nah, itu tadi, saudara. Karena Tuhan akan membuka keselamatan bagi bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dan itulah kemurahan Tuhan. Jadi Tuhan menutup hati bangsa Israel, dia membuka hati-hati orang yang membatu itu akan dibuka oleh Tuhan. Bangsa-bangsa yang bukan Israel itu yang memusuh Tuhan, yang hidupnya menjisikkan dalam dosa, akhirnya Tuhan memanggil mereka karena bangsa Israel membatu hatinya keras sekali, tegar tengkuk, dan tidak punya tahu malu, tidak tahu terima kasih, dan tidak tahu budi juga. Dan Tuhan kemudian membuka kepada bangsa lain. Tuhan mengundang orang lain di perempatan-perempatan. Karena pesta akan dimulai. Perkawinan akan dimulai dan harus ada yang diundang. Yang diundang nggak mau datang, maka Tuhan kemudian menyuruh semua orang-orangnya. Untuk apa? Hamba-hambanya pergi ke perempatan-perempatan dan memberitakan undangan Tuhan, undangan Injil supaya mereka datang. Dan sampai akhirnya angkanya dan waktunya, jumlahnya sudah menetap, Tuhan kemudian tutup dan terjadilah puncak daripada akhir zaman, penghakiman Tuhan. Coba kita lihat Matius pasal 13 ayat 13. Ya. Matius 13 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Tujuannya apa? Sekalipun mereka melihat, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun kamu tidak menangkap. Sebab bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi Allah tidak mau menyembuhkan bangsa Israel. Allah tidak mau buka mata bangsa Israel dan hatinya, pikirannya. Tuhan tutup. Dan Tuhan membukakan pintu hati keselamatan. Hati Tuhan itu kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan ini. Jadi perumpamaan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang tanah yang baik, kemudian 4 macam tanah yang bermacam-macam itu. Jadi ada tanah yang baik cuma satu, dan Tuhan jelaskan. Dan disitulah kita mengerti bahwa hanya tanah yang baik yang menerima Kristus, menerima Mesias. Saudara, di sini kita belajar bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Dan semua dengan jelas mengatakan ini. Keselamatan bukan karya manusia, bukan usaha kita, bukan kekuatan kita. Ya, jadi kalau orang bertanya, Pak, jadi keselamatan itu masa nggak ada kaitannya dengan perbuatan kita? Kan di Alkitab ada itu kan, kalau orang berdosa kan dia harus dihukum. Ya, betul. Memang betul, orang berdosa harus dihukum, harus bertanggung jawab. Dan saudara harus tahu bahwa hukuman, kutuk maut, itu sudah dilenyapkan oleh Tuhan. Jadi kalau orang Kristen jatuh dalam dosa, dia akan mengenal siapakah yang menjadi pembelanya, siapakah yang akan menjadi penebusnya. Dan Yesus menebus kita bukan hanya pada saat kita bertobat. Dia juga menebus kita melalui jalan pengudusan dalam hidup kita. Jadi Tuhan menerima kita bukan hanya saat kita percaya selesai, tapi Tuhan tahu kelemahan kita dan dosa-dosa kita. Dan tidak ada satu orang yang sempurna kecuali Kristus. Semua orang, Petrus pernah berdosa, Yakobus pernah berdosa, Thomas pernah berdosa, karena dia meragukan tentang kebangkitan Tuhan, dan semua pernah melakukan itu semuanya. Tetapi Tuhan memberikan mereka hati yang berbalik. Maka Tuhan mengatakan, janganlah kamu bersukacita, karena kamu bisa melakukan mujizat. Kamu bisa melakukan menengking roh-roh setan. Tapi bersukacitalah, karena namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Keselamatan kamu miliki. Kalau kamu gak miliki keselamatan, kamu pamer seperti itu. Apa bedanya kamu dengan kuasa kegelapan? Karena malaikat yang gelap itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti kamu.
Dan ini jelas bahwa Tuhan Yesus menutup mata mereka, membutakan mereka, menulikan mereka, dan membuat mereka kemudian tidak bisa percaya. Dan itu dari Tuhan. Ini kita masuk dalam pengertian doktrin Allah Tritunggal. Kenapa Tuhan seperti ini? Karena Tuhan juga membuka keselamatan pada bangsa lain. Dan itu hikmat Tuhan. Dan kita nggak boleh mengatakan, kenapa Tuhan menolong orang lain yang dulu yang nggak mau ditolong, kok sekarang ditolong. Saudara, itu bukan pengertian kita. Kita tidak bisa mengkritiki, memprotes kepada kebijakan, kehendak Tuhan, dan firman Tuhan. Kita bisa mengerti, kita bisa merenungkan betapa lemahnya kita, betapa berdosanya kita. Jadi rancangan Tuhan, jalan Tuhan, cara Tuhan, saudara, itu sempurna dan tidak ada kelemahannya. Jangan kita protes dengan cara Tuhan. Kenapa Tuhan melakukan seperti ini? Kok nggak mau yang lakukan ini? Kok nggak mau nolong dulu orang Israel? Kenapa bangsa lain kok yang ditolong? Saudara, kita seperti Yunus. Kenapa seperti Yunus? Karena Yunus melihat tuh, bangsamu ini lo lagi berdosa. Kenapa bangsa lain yang dosanya, bejatnya luar biasa? Kok saya disuruh kabarkan Injil ke sana? Ya, nggak mau. Ini bangsa Israel dulu. Sampai Yunus melarikan diri. Sampai ke Yapo. Dan jauh daripada tanah kelahirannya. Dan dia terus tambah jauh sampai ke laut. Untuk apa? Dia nggak terima dengan cara Tuhan. Dia tidak terima dengan kasihnya Tuhan kepada bangsa lain yang lebih tidak beradab, bejatnya luar biasa, biadab. Yaitu bangsa Niniwe. Sedangkan bangsa Israel yang kamu cinta ini loh, coba ditolong dulu. Anakmu kamu tolong dulu. Dan Tuhan mengatakan tidak. Saudara, kenapa Tuhan memilih Niniwe? Saudara, supaya bangsa Israel cemburu. Saudara. Supaya mereka, lu kok orang lain diselamatkan, aku kan anakmu, kenapa aku enggak? Nah, disitulah akhirnya mereka merindukan keselamatan yang dari Tuhan. Jadi tujuan Tuhan adalah membuat mata bangsa Israel itu akhirnya tercelikkan karena Tuhan mencintai yang bukan anaknya. Yang anak kegelapan itu bisa dicintai Tuhan dan dijadikan anaknya. Apalagi kamu. Kalau kamu bertobat, ya kamu jadi anakku. Dan itulah cara Tuhan. Dan itu terjadi dengan apa? Dengan perumpamaan anak terhilang. Anak bungsu dan anak yang sulung. Kedua-duanya terhilang. Yang sulung merasakan dia berada dalam anugerah luar biasa, tapi dia merasakan dia hilang. Orang tuanya nggak nganggap dia, papanya nggak nganggap dia. Sedangkan anak yang bejat itu, yang sudah dibuang, yang sudah rusaknya luar biasa, lu kok malah dianggap. Saya ini kok nggak dianggap. Perasaannya sama. Jadi seluruh perumpamaan itu mengandung makna yang hampir semuanya prinsipnya itu sama. Hati Tuhan itu sangat menantikan pertobatan. Kalau kamu nggak bertobat, Tuhan akan mendidik kamu dan Tuhan memamerkan kasihnya kepada orang lain yang diterima oleh dia sehingga kamu, look, aku ini kan anaknya. Kenapa kamu tolong yang bejat itu? Kenapa kamu terima yang bejat itu? Dia kan pendosa, dia merusak nama kita, keluarga kita. Dia itu berzina, dia itu melakukan dosa-dosa yang besar sekali dan waduh, pokoknya nggak benar gitu kan. Nah, bagi kita, waktu kita melihat apa tujuannya? Waktu anak itu kembali untuk menyingkapkan bahwa yang terhilang bukan hanya anak-anak yang tidak mengenal bapaknya, yang menuntut di dalam hidupnya, tapi juga yang bersama dengan bapaknya, yang mendapatkan semuanya seperti bangsa Israel, itu seperti anak sulung. Dan dia merasakan bahwa semua karyanya dia, saya ini kan umat perjanjian, kaum yang dipilih Tuhan, kami memiliki Taurat, kami bapak kami Abraham, kami orang disunat, kami adalah bangsa Israel, kami memiliki bait Allah, kami memiliki kota kudus Zion yang hebat sekali. Saudara, itu semua kebanggaan-kebanggaan yang akhirnya menyadarkan bahwa bapaknya memberitahu, kalau kamu tidak bertobat, kamu mendapatkan keistimewaan apapun, itu tidak ada gunanya. Dan disitulah datangnya Tuhan Yesus menjadi manusia, alam menjadi manusia, yaitu membuka satu pintu keselamatan yang ditolak oleh bangsa Israel dan dibuka untuk bangsa yang lain. Dan itulah rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan itu apa? Saudara,
Tuhan memberikan hajaran kepada bangsa Israel, dan Tuhan memberikan kemurahannya pada bangsa lain untuk membuka pintu hati bangsa Israel supaya mereka menerima keselamatan. Tuhan setia, kamu yang nggak setia, kamu yang melawan aku, kamu yang memberontak. Bahkan anakmu sendiri datang, engkau tolak dia. Ya. Dan kemudian kita masuk ke dalam bagaimana saya bisa mendapat hidup kekal itu. Ya. Dan inilah pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana saya bisa mendapat hidup kekal? Kalau bangsa Israel tidak dibukakan Tuhan, terus buta, melihat nggak melihat, terus buta, mendengar nggak mendengar, tuli, hatinya terus keras. Terus bagaimana? Nikodemus juga menanyakan ini kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara, kita belajar di dalam Yohanes pasal 3, ayat 3 sampai ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi jalan satu-satunya kita mendapatkan hidup kekal, keselamatan kita, saudara, kita harus dilahirbarukan. Bagaimana saya dilahirbarukan? Siapa yang melahirkan baru saya? Tuhan Yesus menjawab ini, ayat yang kelima. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi saudara, ini adalah dunia roh, dunia spiritual. Bukan kelahiran yang seperti kita, ibu atau seorang mama melahirkan anak dari rahimnya. Seperti Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Itu daging. Pengertian yang bodoh sekali. Jadi bukan secara fisik kita dilahirkan, tapi secara rohani. Jadi apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang roh adalah roh. Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, dan kamu harus dilahirkan kembali. Nah, inilah perkataan yang menutup. Ya. Angin atau Roh Kudus bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, sekali lagi, Allah berdaulat, Bapa berdaulat, Anak berdaulat, dan Roh Kudus juga berdaulat. Dia mau apapun, mau ke kiri, angin ke kanan, dan dia mau suka-suka, dan dia mempunyai hikmat, dan dia yang memilih, dia yang melahirkan, dan itu semua dari pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Ya, jadi kita bersyukur, kita bisa mendengar ini, dan kita bisa percaya. Jadi yang melahirbarukan kita, membuat kita percaya pada Kristus, adalah Roh Kudus, yang memberikan iman kita, yang berasal dari siapa? Keselamatan ini berasal dari Bapa. Bapaklah yang memberikan kepada anak. Dan dari anak itulah Roh Kudus yang kerjakan setiap hati orang-orang yang diserahkan Bapa kepada anak. Roh Kudus ini bekerja dengan indah sekali. Dan itulah dasar daripada firman Tuhan. Ya, mendapatkan anugerah dari kasih kemurahan. Nah, kita masuk sekarang ya. Nah, kalau itu berasal dari Allah, berarti saudara, bukan perbuatan kita, bukan jasa kita. Jadi kita mendapatkan hidup kekal, kita percaya pada Tuhan Yesus, itu bukan kemampuan kita. Itu kemampuan yang berasal dari anugerah Bapa. Matius pasal 16 ayat 17 dan 18 dikatakan bahwa itu berasal dari Bapa. Bahkan Petrus yang bangga dan kemudian ingin menyatakan, dia ingin membela Tuhan Yesus. Ya. Dan dia mau mati bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan apa? Kamu tahu nggak, pembelaanmu itu menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang berdosa, kamu orang yang akan menyangkali aku. Bahkan kamu menyangkali aku bukan sekali, tapi 3 kali, langsung 3 kali. Dan orang bertanya, 3 kali bertanya, kamu tetap ngotot, kamu tidak kenal aku. Jadi kita lihat ini. Terus apakah dosanya Petrus menyangkali? Terus Tuhan kemudian menghilangkan keselamatannya. Thomas yang tidak percaya dan ingin mencucukkan tangannya. Terus apakah Tuhan mengatakan, binasalah kamu karena kamu meragukan aku. Binasalah kamu karena kamu menyangkali aku. Binasalah kamu karena kamu mengatakan aku hantu.
Apakah Tuhan seperti itu? Saudara, tidak. Kenapa? Karena Tuhan berdasarkan kepada hikmat dia, berdasarkan kekuatan kesetiaannya, berdasarkan perjanjiannya, dia memilih kita, dan waktu kita dalam dosa, dia memberikan penyertaan dan Roh Kudus, membukakan hati kita, dan memberikan kita pengertian, oh aku berdosa, aku menyangkali, oh Tuhan aku nangis. Dan waktu Petrus melihat Tuhan Yesus dipukuli, dan dia menyangkali 3 kali dengan mengatakan kalimat, apa kalimatnya? Sama persis dia membela Tuhan Yesus dan dia menyangkali Tuhan Yesus. Kalimatnya sama. Sampai mati aku akan membela engkau. Dan di sini waktu menyangkali, sumpah mati, aku tidak kenal dia. Sama persis ini. Dengan taruhan nyawa. Seharusnya Petrus itu tahu betul. Dia tidak mau ketemu Tuhan Yesus. Dia lari. Waktu dia menyangkali Tuhan Yesus, dia lari, dia tidak mau ketemu, dan dia tidak mau ketemu siapapun. Dan dia menyendiri, dan dia tahu dia berdosa, dia tidak layak diampuni. Bagaimanakah Tuhan? Tuhan mendatangi Petrus. Dan Tuhan memberikan pekerjaan pada Petrus. Tuhan memberikan perkenan pada Petrus. Dan dia mengatakan pada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan itu 3 kali. Dia menyangkali 3 kali, Tuhan katakan, apakah kamu mengasihi aku? Sampai Petrus sedihnya luar biasa. Tuhan, engkau tahu, aku mengasihi engkau. Nah, saudara, ini sesuatu yang, satu drama rohani yang dipaparkan di depan kita, bahwa Tuhan begitu setia. Waktu engkau jauh jatuh dan engkau tergeletak, Tuhan tidak membiarkan engkau tergeletak. Tuhan mengangkat engkau, Tuhan menyembuhkan engkau. Seperti anak domba yang dipanggul oleh Tuhan Yesus. Dan waktu dia tersesat, waktu dia jatuh, waktu dia luka, dia mengambil seperti orang Samaria yang baik hati. Ia memelihara orang yang sekarat itu. Dan Tuhan Yesuslah yang menunjukkan kebaikannya itu. Dan seperti Bapak menyambut sang anak bungsu yang datang, di dalam dosanya, di dalam penyesalannya, sang Bapak lari lebih dulu, melihat lebih dulu, dan menyambut anak itu, merangkul anak itu, dan memberikan semua berkat-berkatnya, dan memulihkan dia. Dan inilah sukacitanya. Jadi dasar-dasar firman Tuhan yang kita baca hari ini, jelas menyatakan bahwa seluruh keselamatan dari alfa sampai omega, dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, surah itu adalah karya Allah semata-mata. Ya, dan saudara, ini satu sukacita yang luar biasa. Bahkan Tuhan menjamin, bukan hanya wilayah secara fisik yang kita lihat merintang kita, menghalangi kita. Bahkan ya, di dalam dunia yang tidak kelihatan, peperangan roh itu, ada kuasa-kuasa kegelapan, ada orang-orang yang menguasai itu, dan menguasai orang jahat yang juga bisa menghantam kita. Saudara, itu semua dipegang oleh Tuhan, dikontrol oleh Tuhan. Dan seperti Ayub, Tuhan pamerkan kepada iblis. Engkau tahu hambaku Ayub. Dan iblis tahu bagaimana Ayub disertai Tuhan. Dan dipagari Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Dan iblis berkata pada Tuhan, coba kamu lepas pagarnya itu. Apakah dia menyembah engkau? Silakan. Coba kamu lepas lagi pagarnya atas ternak-ternaknya, atas kekayaannya. Oke. Coba kamu lepas lagi perlindungan kamu terhadap anak-anaknya. Akhirnya anaknya dihantam oleh kuasa kegelapan. Dan Tuhan izinkan anak-anak itu mati dengan bencana-bencana itu. Dan 10 anak Ayub mati semuanya. Dan Tuhan izinkan istri Ayub menjadi penyangkal Tuhan. Dan menghujat nama Tuhan. Dan Tuhan izinkan Ayub juga tubuhnya dihantam oleh iblis. Dan juga kita lihat Tuhan membatasi iblis. Dengan apa? Jangan mengambil nyawanya. Karena kamu tidak berhak mengambil nyawanya. Nyawa Ayub. Jadi anak-anaknya diizinkan, tapi Ayub tidak. Dan termasuk istrinya tidak diizinkan diambil. Ya, saudara, jadi gini, kita belajar di sini bagaimana Allah itu yang mengontrol dan yang menjaga keselamatan kita, yang menjamin keselamatan kita. Dan kita tahu betul bahwa semua ini adalah satu kuasa anugerah Tuhan. Ya, Roma pasal 10 ayat 7. Coba kita lihat. Ini ayat-ayat yang perlu dihafalkan ya. Roma pasal 10 ayat 17. Demikian.
Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Nah, jadi saudara, apa yang membuat kita itu akhirnya memiliki iman adalah berita. Jadi bukan apa yang kita lihat, iman bukan apa yang kita lihat. Iman adalah apa yang kita dengar. Seeing is not believing, but hearing is believing. Itu Alkitab. Tapi dunia mengatakan, aku lihat dulu, baru aku percaya. Aku tunjukkan dulu, aku buktikan dulu, baru aku percaya. Saudara, kalau kita seperti ini, nggak ada satu orang selamat. Kenapa? Semua orang jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan mengatakan apa? Kalau kamu dengar dan juga kamu percaya dalam hatimu dan seluruh hidupmu itu mendapatkan anugerah keselamatan. Jadi siapa yang membuat kita bisa mendengar? Siapa yang membuat kita bisa percaya? Siapa yang membuat kita bisa menyesali dan membalikkan hidup kita? Saudara, kembali lagi, itu adalah karya dari Kristus. Dan hidup kita, percaya kita, sumbernya berasal dari Bapa. Dan yang memampukan kita, yang melahirbarukan kita adalah Roh Kudus. Jadi ketiga karya ini sumber keselamatan dan kemudian penjalan keselamatan yang mengeksekusi menjalankan keselamatan dan yang menjadikan keselamatan itu menjadi wujud dan termanifestasi dalam hidup kita adalah Roh Kudus melalui karya Kristus dan sumbernya adalah Bapa. Dan ini peranan daripada Tritunggal yang ada dalam keselamatan kita. Oke ya. Oke, kita lihat sekarang. Ya. Nah, kita membandingkan beberapa hal yang penting ya dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8. Ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jelas ya? Jadi kalau kamu hidup dalam daging, kalau kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh kebenaran. Dan inilah satu klaim dari Alkitab, satu pengharapan kita yang teguh. Bahwa orang-orang yang milik Kristus, saudara dijamin dengan seluruh apa yang ada dalam Roma pasal 8 ini. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, Roh Kudus itu, diam dalam kamu yang sudah diam dan selamanya diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, sudah perhatikan. Jadi Yesus dibangkitkan oleh siapa? Roh Kudus. Yesus dibangkitkan oleh siapa? Oleh Bapa Surgawi. Dan Tuhan Yesus juga, dia adalah Allah. Dia juga membangkitkan diri sendiri. Karena ketiga keilahian itu tidak pernah terlepas. Kita belajar ini kan. Terikat kesatuannya, pekerjaan Bapa, pekerjaan Anak, pekerjaan Roh Kudus, dan semua pekerjaan Bapa, Anak, Roh Kudus di dalam keilahian, di dalam kealahannya, kuasa keilahiannya, itu bekerja bersama-sama dan tidak ada yang ditinggalkan. Jadi Roh Kudus membangkitkan Kristus, Bapa membangkitkan Kristus. Dalam Galatia pasal yang ketiga ada, Bapa membangkitkan Kristus. Di dalam Galatia juga itu kita bisa belajar, Roh Kudus membangkitkan dia dari ayat ini. 8 ayat 11, Roma 8 ayat 11, dan Yesus sendiri memberikan nyawanya dan mengambil nyawanya. Dan dia bangkit dengan sendirinya, karena dia adalah Allah. Kalau enggak, ya enggak bisa mati terus. Dan waktu dibangkitkan Roh Kudus, maka penyertaan Roh Kudus, Bapa karyanya membangkitkan Kristus. Saudara, kuasa inilah yang menjadi jaminan bagi kita. Dikatakan, yang menghidupkan juga tubuhmu yang fana, itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi orang Kristen ini tidak akan mati di dalam kematian kekal. Tidak akan dihukum, tidak akan mendapat kutukan, tidak akan mendapat laknat dari Tuhan, dan tidak dimurkai Tuhan. Jadi waktu kita berdosa, Tuhan memberikan kita hati yang bisa lembut. Roh Kudus menyertai kita. Kadang kita
jatuh dalam dosa yang begitu dalam, Tuhan juga memberikan hatinya karena Tuhan tahu seberapa lemahnya kita. Dia tahu bagaimana menolong kita. Dia tahu bagaimana mengangkat kita. Jadi Tuhan mengatakan bahwa aku tidak akan menguji kamu melebihi daripada kekuatanmu. Jika kekuatan pengujian itu baik dari seperti Ayub, dan Tuhan akan memberikan kekuatan yang melebihi daripada semua kekuatanmu. Tuhan yang akan menopang kamu. Jadi kalau saya nggak kuat, Tuhan yang menopang. Dengan cara apa? Saudara, Tuhan memberikan orang-orang di sekeliling kita yang bisa mendukung kita. Daud diberi Nathan, menegur dia, dan dia akhirnya bertobat. Dan kemudian Saul diberi oleh Samuel, tapi Saul tidak bertobat. Dia tetap mencari penenung. Dan dia ke penyembah berhala. Dan akhirnya Tuhan buang dia. Tapi Daud mendengarkan firman Tuhan, dia bertobat, ditegur oleh Nabi Nathan, dan dia mengamini, terus dia berubah. Nah, saudara, ini bedanya. Jadi Daud tahu betul bahwa Tuhan begitu setia menanti kita, dan dengan perjanjiannya yang sudah dikatakan, dia tidak pernah tinggalkan kita. Apa arti Immanuel? Tuhan menyertai kita, dia menyertai bersama kita, diam di dalam kita, di dalam hati kita, dan Yesus diam dalam hati kita. Roh Kudus mendiamkan diamnya Kristus dalam diamnya kita, dalam hati kita, dalam baitnya, yaitu kediaman Allah adalah hati kita. Dan roh ini berdiam dalam diamnya Kristus, di dalam diamnya kita, dan kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Dan inilah sukacitanya. Dan nanti di akhir zaman kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Apa artinya? Bahwa kita sudah dilahirbarukan, dan manusia lahir baru kita ini yang nanti akan mati di dalam daging, roh itu akan membangkitkan tubuh kita. Ya, ini nanti besok kita belajar ini. Tubuh kita ini yang fana, yang hancur, akhirnya ditarik oleh Tuhan kembali dan dibentuk kembali, diciptakan ulang. Ya. Dan roh kita yang sudah bersama dengan Tuhan dan tubuh kita yang hancur di kuburan ataupun yang dibakar, ada yang dibakar gitu kan, dan kemudian diangkat oleh Tuhan dan dikembalikan, diutuhkan kembali, disatukan, dan antara daging kita di dalam kefanaan, kebinasaan karena dosa-dosa manusia ini, kemudian dibentuk Roh Kudus, dibangkitkan, roh itu akhirnya menyatu antara daging dan jiwa roh kita bersatu, dan itulah kebangkitan. Kalau daging dan roh ini berpisah, itulah kematian. Dan tidak ada orang yang akan mengalami ini kecuali di dalam Kristus yang dijamin oleh kuasa kebangkitan Roh Kudus, dan kita akhirnya bangkit. Sampai seperti itu. Jadi kita dijamin oleh Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu, berdasarkan damai kuasa Allah dan sumber sejahtera Allah itu. Saudara, kita dijamin bukan hanya kita disertai sampai akhir, dan tubuh kita memiliki tubuh yang akan tidak pernah binasa dan tidak akan binasa, dan tubuh itu akan dibangkitkan Roh Kudus. Dan itu satu jaminan keselamatan. Jadi kalau orang tanya, Pak, orang Kristen yang sungguh-sungguh itu bisa murtad enggak? Jawabannya udah jelas. Kalau dia melakukan seperti itu, berarti dia tidak pernah memiliki Kristus, dan roh Kristus tidak dalam dirinya. Kenapa? Karena roh tidak melahirbarukan kita. Banyak orang Kristen menjadi Kristen karena dia ikut orang tuanya, karena dia ikut di dalam gereja, karena suasana gerejawi, karena dia dari kecil gereja, dan kemudian dia besar, dan kemudian dia mulai pacaran, terus melihat orang lain, wah kok saya tertarik dengan dia, kemudian imannya gugur karena dia mau kawin dengan orang yang bukan Kristen. Saudara, karena dia tidak memiliki dasar, dia tidak memiliki hidup tumbuh di dalam Kristus, dan dia tidak pernah bersungguh-sungguh hidup memiliki nama Kristus, dan dia tidak pernah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, saudara, Pak, bisa nggak orang itu salah? Akhirnya dia sadar, dia bertobat. Bisa saja. Ya, terus dia kemudian percaya kembali dan, waduh Tuhan aku percaya gitu. Bisa nggak? Bisa. Ya, dan semuanya itu di dalam aturan Tuhan. Ya, oke, kita akan masuk dalam contoh yang paling sederhana, tetapi juga saudara ini contoh yang harus menggugah kita. Ya, contoh apa itu? Setelah kita belajar dari contoh penjahat, ya,
di sebelah Tuhan Yesus. Ya. Saudara, kita lihat di dalam, sebentar ya. Lukas pasal 23. Ya. Lukas pasal 23, saya bacakan. Yesus disalibkan. Saudara, saya pernah membawa perenungan ayat ini ya. Itu di salah satu sekolah Alkitab juga. Di satu minggu puasa. Ya, ini satu seri ya. Jadi saya berkhotbah seri selama 3 kali. Dan kemudian ada yang lain, dosen-dosen yang lain. Nah itu waktu subuh jam 5 pagi. Ya. Waktu itu ada di STTB, saya di STTB yang Sekolah Teologi Bandung yang di Pastur itu. Saya pernah ngajar di sana, saya pernah tinggal di sana. Nah, saudara, ini satu perenungan yang sangat indah, seri. Sangat indah sekali. Ya. Dan kita merenungkan juga kenapa ada orang bisa bertobat dan kenapa ada orang yang begitu lama jadi Kristen, ujungnya tidak bertobat. Ujungnya itu akan dilepas. Dan mengapa ada orang yang begitu jahatnya dan ujungnya itu bisa selamat. Saudara, kita nggak bisa iri hati. Karena semua dirancang oleh hikmat Allah. Kita harus bersyukur jika ada orang yang pada ujungnya akhir, di dalam hidup yang penuh dengan kegelapan, kejahatan, tapi akhirnya dia mau mati, dia bertobat. Itu menunjukkan betapa luar biasanya Tuhan membuka kesempatan orang bertobat sampai titik akhir itu Tuhan memberikan kesempatan. Ya, jangan kita berpikir kok enaknya. Nah, no. Ya, ini contohnya. Ya, perhatikan. Ya. Lukas 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak atau Bukit Tengkorak, Golgota, mereka menyalibkan Yesus itu dan juga kedua orang penjahat. Jadi Tuhan Yesus menjadi orang terkutuk, ini terkutuk, dan di tengah-tengahnya Tuhan Yesus juga terkutuk. Dikatakan di situ, yang seorang di sebelah kanannya dan yang seorang di sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Dan terjadilah, kemudian mereka mengolok-olok Tuhan Yesus. Dan mereka mengejek Tuhan Yesus. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Ya, ini sama dengan iblis. Selamatkan dirimu, maka kamu akan memiliki kerajaan dunia. Dan orang-orang juga sama, mengejek pemimpin-pemimpin agama ini. Kamu itu menyembuhkan orang lain, kamu itu berbuat untuk orang dirimu sendiri. Bagaimana buktinya kalau kamu itu punya kuasa? Kamu nggak punya kuasa untuk menyembuhkan dirimu sendiri, menyelamatkan dirimu sendiri. Ayo tunjukkan. Kamu lapar, tunjukkan kamu bisa menjadikan roti dari batu ini. Nah gitu kan. Dan itu semua adalah ujian cobaan dari setan. Ya. Dan kemudian para jurid mengolok-olok dia sambil menunjukkan anggur asam. Ya. Terus kemudian ayat yang ke 40 dari 39 ya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Kurang ajar. So. Jadi setelah dia menghina Tuhan Yesus dan dikatakan menghujat dia, seorang dari penjahat itu bergantung menghujat dia, mengata-ngatai dia, menghujat Allah kan? Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan juga selamatkan kami. Habis menghujat, kurang ajarnya, minta diselamatkan. Ini orang nggak tahu diri gitu ya. Ini orang yang biadab dan betul-betul penjahat yang tidak tahu etika gitu, nggak tahu nurani. Minta diselamatkan, tapi menghujat orang itu. Tetapi ayat 40, yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah. Engkau sedang menerima hukuman yang sama. Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum. Kita ini sama. Tapi dia tidak. Inilah yang membawa penjahat ini akhirnya diterima Tuhan Yesus.
Kita selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, dengan dosa kita, kebiadaban kita, ketidakberadaban kita. Tetapi orang itu tidak berbuat sesuatu yang salah. Bayangkan, saudara, penjahat ini bisa menilai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berbuat salah. Kita ini memang layak dibunuh. Kita layak dihukum mati karena kita memang bejatnya luar biasa. Tapi orang ini nggak layak. Dikatakan tidak ada berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata pada Tuhan Yesus. Nah, lihat, saudara, perubahan percakapan itu, dia mengenal Kristus dan dia mulai berubah dan menjadi kesaksian kita yang paling indah, yang sangat indah sekali. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi dia melihat satu kasih Allah yang jauh melebihi dari segala sesuatu, termasuk dosanya, termasuk dia mengutuk-ngutuki Tuhan Yesus, mengolok-olok Tuhan Yesus. Dia sekarang melihat bahwa engkau mengingat aku. Ingatlah aku. Jadi mereka mengerti, orang Israel mengerti, Allah yang menantikan orang-orang bertobat. Dan orang ini bertobat dan mengatakan, apabila engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Di mana? Di dalam surga. Di Firdaus. Ya, di dalam surga di Firdaus. Jadi keselamatan itu hanya ada dan satu-satunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah pasal 4 ayat 12. Dan tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada kekuatan lain, apapun dia. Tidak ada yang lebih daripada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata begitu jelas pada penjahat ini, bahwa engkau hari ini juga bersama aku di Firdaus. Apa yang membuat Tuhan Yesus bisa menerima orang ini? Apa yang membuat Tuhan Yesus bisa menerima orang ini dan memasukkan dia di dalam kerajaan Allah, di dalam Firdaus, di dalam surga? Coba kita lihat sekarang. Apa yang diperbuat oleh dia? Selama hidupnya, dia merampok, dia membunuh, dia memperkosa, dia melakukan banyak dosa-dosa yang lain. Dan isi hidupnya, kalau kita menimbang seperti orang-orang agama gitu kan, oh kalau mau diselamatkan itu seperti ditimbang, baik dan jahatnya bagaimana. Saya tanya sekarang, coba timbang baik perbuatan baik dan perbuatan jahat penjahat ini. Penjahat yang akhirnya bertobat ini. Bertobat itu termasuk perbuatan baik? Ya belum juga, dia belum berbuat baik. Berbuat baik dalam arti dia menolong orang gitu kan, terus dia kemudian menyelamatkan siapa, terus dia kemudian melakukan satu perbuatan-perbuatan yang bisa mengangkut orang dan banyak yang lain, bercharity dan semua. Tapi dia tidak melakukan apapun. Dia hanya mengatakan dia sadar dirinya, siapa dirinya, dia sadar siapa Yesus, who I am and who he is. Siapa saya setelah dia tahu Tuhan Yesus? Dia tahu siapa dirinya. Kita ini orang berdosa. Dia tidak ada dosanya. Dia utusan Allah, dia adalah nabinya. Dan dia adalah yang menjamin kita. Jadi penjahat ini, yang satu memang layak dibinasakan. Mengolok-olok Tuhan, menghujat Tuhan. Tapi yang satu ini sadar. Tapi kesadarannya dengan perbuatannya, apakah perbuatannya ada? Secara fisik perbuatan melakukan, tidak ada. Dia hanya menunjukkan kesadaran diri tentang dosanya, yang pertama. Yang kedua, dia tahu siapakah Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, dia memohon kepada Tuhan, Tuhan ingatlah, ingat saja. Jadi tidak memaksa Tuhan. Tuhan, pilihlah saya. No, dia tahu nggak mungkin dipilih. Dia hanya minta ingatlah. Dan dia hanya minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, ingat aja ya. Saudara, coba kita bayangkan, hanya diingat Tuhan, kita masuk surga. Coba kalian khotbah di sini ya, saudara berkhotbahlah. Hanya mengingat, hanya minta diingat Tuhan, kita masuk ke kerajaan surga. Apa persyaratannya? Minta Tuhan mengingat kita.
ingatlah saya. Saya ini orang berdosa. Kami layak dibinasakan Tuhan. Kami betul-betul tahu kami tidak layak masuk. Cuma ingatlah saya. Jadi penjahat ini tidak pernah masuk sekolah teologi. Penjahat ini tidak pernah masuk katekesasi. Dan penjahat ini tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tanda petik yang bisa membuat orang kena, oh ini perbuatan luar biasa. Enggak ada sama sekali. Kalau kita bicarakan perbuatan dari penjahat ini adalah dihitung itu nol besar. Enggak ada. Beda dengan orang Farisi ahli Taurat. Dan beda dengan orang-orang yang berada dalam ritual imam-imam itu. Orang Lewi itu. Mereka melakukan banyak perbuatan-perbuatan. Dan Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Dan saudara lihatlah orang yang berada di dalam doa. Yang satu orang pemungut cukai. Dan kemudian pemungut cukai itu berdoa di hadapan Tuhan. Dan orang Farisi berdoa di hadapan Tuhan. Beda sekali. Saudara. Dan jangan sampai kita seperti ini. Itu menunjukkan bahwa kita belum diselamatkan oleh Tuhan. Dia berdoa, dia menyombongkan diri, dan dia menghina orang berdosa itu. Dengan kata apa? Aku nggak seperti dia. Aku melakukan puasa Senin dan Kemis. Aku melayani engkau. Aku mempersembahkan perpuluhan. Aku mempersembahkan hidupku. Dan aku melayani engkau. Aku memuji engkau. Aku berdoa. Dan aku melakukan semua bagi engkau. Dan orang berdosa itu jiwanya, prinsipnya sama dengan penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus. Dia menyadari, aduh, aku nggak seperti dia Tuhan. Aku orang berdosa. Dosaku banyak. Aku nipu orang. Aku memeras orang. Aku pemungut cukai. Aku berdosa. Dia sadar betul. Dan kemudian Tuhan mengatakan apa? Siapakah yang diterima oleh Tuhan, oleh Allah? Dan siapakah yang menyenangkan hati Tuhan? Jawabannya siapa? Orang yang berdoa seperti itu. Jadi penjahat ini dinilai dari segala apa yang dia lakukan kosong. Nggak ada nilainya. Dan ujungnya dia mendapatkan nilai dari Tuhan dan mendapatkan kekayaan dari Tuhan, mendapatkan jaminan dari Tuhan dan mendapatkan pintu masuk kerajaan surga. Sedangkan di sini nilainya sempurna, pekerjaan sempurna, kerohanian sangat tinggi, kerohanian yang luar biasa dan nilainya kosong. Dan itu dijamin oleh Tuhan. Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Saudara, inilah contoh yang menyatakan keselamatan adalah semata-mata anugerah Tuhan. Bukan perbuatan kita. Apa perbuatan kita? Tuhan mengatakan, kamu melihat tidak melihat, dan aku memberikan bangsa lain yang buta akhirnya melihat, yang tuli akhirnya mendengar. Kamu yang melihat, yang jelas mendengar, kamu buta tuli. Tapi yang buta tuli, orang di kolam Bethesda, akhirnya yang lumpuh berjalan. Kamu yang punya kuasa kekuatan, kamu yang lumpuh, kamu yang buta. Tapi orang-orangnya akhirnya dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa bukan kuasa apa yang kita kerjakan membuat kita diselamatkan. Tetapi kesadaran kita di dalam hidup kita, siapakah diri kita, siapakah kita yang berdosa ini, dan apa yang harus kita kerjakan. Kita hanya meminta Tuhan berbelas kasihan mengingat kita. Dan itulah langkah daripada kita masuk dalam hidup yang kekal. Itulah iman yang membuahkan pekerjaan yang baik. Jadi dari iman yang sadar betapa kita ini adalah orang-orang yang layak untuk dibinasakan oleh Tuhan. Dan kita sadar hanya di dalam mengingatnya Tuhan kepada kita, belas kasihan Tuhan kepada kita baru bisa masuk surga. Bisa diselamatkan. Dan disitulah kita bersyukur dengan perbuatan kita. Nah, perbuatan-perbuatan inilah yang membenarkan kita orang yang sudah diselamatkan. Tapi bukan sumber kebenaran. Tapi inilah bukti kita orang dibenarkan. Pekerjaan baik, pelayanan kita membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan, sudah mendapatkan jaminan. Jadi semua keluar bukan karena terpaksa,
bukan karena pameran, tapi karena kita tahu kita orang berdosa, kita melayani orang berdosa, sama-sama orang berdosa. Dan sukacitanya kita sama. Dan waktu kita melayani, tidak ada yang membanggakan diri. Tidak ada kesombongan. Sekali lagi, tidak ada. Dan kita semua diselamatkan. Bukan karena pekerjaan, karena jasamu, karena kehebatanmu, karena talentamu, karena keistimewaan, karena banyak hal yang Tuhan berikan, karena kemampuanmu, kecakapanmu. Bukan. Tapi karena kamu sadar siapa diri kamu. Kamu tahu Tuhan itu yang punya hati yang bisa membuka keselamatan. Tuhan, ingatlah saya. Sudah kita bersyukur, kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengerti ini. Jadi tujuan yang tertinggi dari Tuhan Yesus menceritakan seluruh daripada isi hati Tuhan dan orang pada puncak akhir hidupnya. Dan kemudian orang itu sadar, saudara, dia tidak mengalami satu tuntutan seperti kita, tidak menunjukkan kebaikannya, tidak menunjukkan perubahan yang baik, tidak menunjukkan kesetiaannya. Tapi orang ini nggak pernah setia, dia penjahat, nggak pernah ke gereja, nggak pernah melakukan apapun. Kok Tuhan terima? Kenapa saya yang baik di dalam gereja, saya punya pelayanan? Kenapa Tuhan, kok saya nggak diterima? Nah, sekali lagi, ini bukan soal perbuatan, tapi ini soal hatimu. Apakah engkau tahu betul siapakah dirimu? Jadi kenapa dalam setiap kita ke gereja, paling awal kita ke gereja, kita diminta merenungkan dan kita diminta untuk datang dalam doa pengampunan, doa kerendahan hati. Jadi saudara, cobalah kita mulai ibadah itu dengan apa? Dengan tunduk kepada Tuhan dan sadar pada Tuhan bahwa kita adalah orang berdosa. Dan baru setelah itu kita memiliki satu jaminan. Jadi pelayanan kita itu adalah reaksi, hasil, ekspresi dari kita mendapatkan sukacita hidup yang kekal. Bukan mencari hidup yang kekal, bukan mencari keselamatan, tapi kita sudah mendapatkan keselamatan. Ya, seperti Paulus katakan, kita ini seperti pelari, seperti atlet. Kita berjuang bukan untuk mencari juara, tapi menunjukkan bahwa saya ini juara. Kita lebih daripada juara, kita lebih dari pemenang. Apa artinya lebih dari pemenang? Lebih daripada juara. Karena kita sudah juara di dalam Tuhan dan kita melakukan itu dengan sukacita, memberi dengan sukacita, melayani dengan sukacita. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Kita bukan mencari pelayanan kita supaya Tuhan itu betul-betul hatinya tergerak memilih kita, menyelamatkan kita. Ayo kita tambah setia, tambah ngasih persembahan, tambah besar gitu. Saudara, itu agama-agama. Kalau kita tidak, kita tahu siapakah kita sadar diri kita nggak lebih baik dari orang lain, dan pelayanan orang lain tidak lebih tinggi, tidak lebih benar daripada kita. Semua kita sama, dan waktu kita melayani, ini karena kelayakan yang Tuhan berikan pada kita yang tidak layak. Dan kita bekerja melayani dengan sukacita. Ya. Oke, kita tutup dengan Efesus pasal yang kedua. Ya. Efesus pasal 2. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat yang ke-8. Sebab karena, sebab terus ada karena. Jadi ini dasar dari seluruh motivasi yang ada keselamatan kita. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil kuasamu. Bukan kecakapanmu. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jelas ya saudara ya? Jadi bukan hasil usahamu, bukan kekuatanmu, bukan kamu pekerjaanmu, bukan jasamu, bukan kecakapanmu. Dan Paulus mengatakan apa? Kita ini orang yang diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi keselamatan kita itu diciptakan dalam Kristus, dan supaya apa? Untuk menyatakan perbuatan kasih Kristus, kemurahan Kristus, kesabaran Kristus, dan semua mengalirkan itu perbuatan baik. Jadi bukan seperti yang tadi, keselamatan itu oleh imanmu, bukan karena hasil usahamu untuk mencari keselamatan, tapi kamu sudah diselamatkan dalam Kristus, kamu menghasilkan pekerjaan baik, dan itu bedanya. Jadi Filipi pasal 2 ayat 12-13 dengan Efesus pasal 2 ayat 8
sampai dengan ayat yang ke-10 sama intinya. Jadi tidak ada yang bertabrakan. Karena perbuatan baik adalah hasil dari keselamatan yang bukan dari hasil pekerjaan kita, tapi pekerjaan Allah. Dan menghasilkan pekerjaan yang dari Allah, menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan itu bukan mencari keselamatan, tapi berasal dari keselamatan. Bukan menghasilkan keselamatan, tetapi hasil dari keselamatan. Dan inilah sukacitanya. Jadi kita melayani, kita tidak ada beban. Aduh, saya ini benar nggak melayani? Tuhan lihat saya nggak? Saya diselamatkan nggak? Saya rajin. Kalau nggak rajin, Tuhan nggak selamatkan saya. Nggak ada itu, saudara. Kenapa? Semua orang Kristen pasti akan bersuka cita. Dia tahu dirinya siapa. Karena dia nggak layak. Dan Tuhan melayakkan karena kasih karunia. Dan itu sukacita yang indah, betul-betul satu kemenangan bagi kita semuanya. Ya, kita lihat dalam, coba kita lihat dalam, ya, dalam beberapa hal yang penting. Titus pasal yang kelima. Ya, Titus pasal kelima. Ayat yang kelima. Jadi ayat 4 ya. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, kemurahan kan kasihnya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita telah lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan dikerjakan Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan seluruh pengharapan kita. Jadi jelas, semua ayatnya jelas. Ya, saya harapkan saudara bisa menerima doktrin keselamatan hari ini, doktrin kristologi dan doktrin Roh Kudus, walaupun dalam intisari. Nah, saya harapkan saudara bisa menerima dengan baik. Ya, oke, kita bersyukur. Kita masuk dalam doa.